Dalam agama Islam, kita itu wajib untuk toleransi beragama. Jadi toleransi beragama itu wajib. Ingat nggih, toleransi beragama. Artinya toleransi dalam urusan agama. Jelas ya? Bukan toleransi dalam urusan sosial loh. Kayak kerja bakti, jaga kebersihan, nggih. Jaga keamanan RT ini kan sosial Bu nggih. Enggak, ini toleransi dalam urusan beragama itu wajib. Nah, saya tahu ulama Bu nggih, toleransi beragama yang benar itu cirinya dua Bu. Kurang salah satu maka toleransinya cacat. Toleransi beragama yang benar itu cirinya dua. Kurang salah satu berarti jenengan tidak toleransi atau toleransi jenengan cacat. Apa Pak? Yang pertama, tidak mengganggu. Jelas sih? Jadi kalau nanti ada orang Nasrani Natalan, ojo ganggu. Nek jenengan ganggu berarti jenengan tidak toleransi. Jelas nggih? Yang pertama. Ini kurang loh, harus dua. Yang kedua adalah tidak membantu. Jadi ono Natal ojo bantu, yo ojo ganggu. Ganggu jangan, bantu jangan Bu. Ngoten. Ya biarkan, kan kita punya pager toh, lakum dinukum waliyadin. Sampeyan Nasrani monggo ngurus agamamu sendiri, nggak usah ikut campur agama kami. Sama kami Muslim juga tidak ikut-ikutan mencampuri urusan agama kamu. Ngoten. Misale Bu, panjenengan ditanya Bu, misalnya Ibu ada orang Kristen mau Natalan, Bu, saya mau Natalan Bu, tapi saya tidak tahu arah gereja. Tunjukkan Bu, gereja itu arahnya mana. Jenengan tahu arah gereja. Pertanyaan, apakah jenengan boleh menunjukkan? Boleh nggak Bu? Tidak boleh. Nek jenengan menunjukkan berarti jenengan tidak toleransi. Berarti jenengan apa? Bantu ya tadi jangan. Oh dikasih. Nggih sekedar. Tadi Bu nggih. Jadi sekedar menunjukkan. Anu Pak, gerejanya sana Pak, belok kiri ke kanan, nggak boleh, haram. Berarti jenengan tidak toleransi. Nggak boleh. Berarti jenengan bantu Bu. Lah nek yo jangan ngapusi juga. Jangan juga diblondrok ke anu Pak, lurus belok kiri, lurus kiri terus jurang. Yo aja. Atau juga bohong, saya nggak tahu, juga nggak boleh bohong. Jenengan bilang saja, maaf, agama saya melarang untuk membantu orang kafir untuk masalah agamanya. Kedawan Pak, yos, maaf, jenengan tanya yang lain saja. Atau apa yo? Pokoknya jangan bohong. No comment. Langsung nggih. Tadi Bu, lah bagaimana kalau jenengan pas tanggal 25 Desember Bu nggih dapat makanan Bu nggih. Dulu kita pernah bakas Bu nggih. Ada dua macam makanan Bu. Yang pertama makanan yang dia tidak butuh disembelih. Nah, makanan yang tidak butuh disembelih ini berasal dari siapapun, hukum asalnya halal. Jelas sih? Yang kedua, makanan yang dia butuh disembelih seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, langatan ini kalau berasal dari selain orang Muslim, Yahudi, Nasrani maka haram. Nah, kalau jenengan dikasih berkat atau bancaan tanggal 25 Desember toh, di situ ada ayam goreng dari orang Kristen, maka hukum asalnya halal. Halal. Tapi ngeten Bu, nun sewu. Nek jenengan dikasih bancaan dari mereka pas hari raya nggih, pas hari raya Natal, jenengan boleh menerima halal, tapi jangan menunjukkan rasa kebahagiaan. Ya misalnya contoh, Bu, ini ada bancaan, nggih Bu, jenengan terima, matur nuwun, selesai. Jadi nggak usah matur nuwun Bu, matur nuwun sangat. Mboten pareng. Jadi jangan menunjukkan kebahagiaan. Tidak boleh Bu. Kenapa?
Karena hari Natal itu hari raya mencaci maki Allah. Jelas nggih? Natal kan sama dengan apa, Bu? Disnatalis. Apa? Natal niku? Nggih, hari lahir, Bu. Mereka meyakini hari tanggal itulah anak Tuhan lahir. Ini hari mencaci maki Allah. Maka Bu, tidak selayaknya seorang muslim itu ikut-ikutan Natalan. Mboten parang haram, Bu nggih. Pak, bagaimana Pak kalau sekedar bantu-bantu noto, mboten parang pokoknya, bantu noto-noto meja, noto kursi, mboten parang. Empere jenengan dijadikan lahan parkir gereja, mboten parang. Mboten parang. Kalau salaman toh enggak boleh juga ya. Enggak mau mengucapkan apa-apa. Salaman, Bu. Ya, salaman. Salaman kenapa? Itu ada Natal itu enggak usah. Mboten pareng, Bu. Mboten pareng itu jenenge isyarat, mboten pareng, Bu. Nggih, mboten pareng, Bu. Kalau kita keluarganya kan non muslim karena saya kan mualaf ya. Nggih. Kalau setiap tanggal 25 Desember itu di rumah kumpul semua keluarga gitu karena kebetulan keluarga kita juga enggak semuanya Kristen, jadi ada yang muslim kayak saya, kakak tuh masih udah muslim. Itu gimana ya Ustaz hukumnya? Karena kita buat acaranya itu acara kumpul keluarga gitu. Sebenarnya cuma setiap akhir tahun itu. Nggih, ngeten Bu nggih. Pokoknya gini, Bu. Kita itu tidak boleh tadi Bu nggih, tidak boleh memberikan rasa simpati nggih atau menampakkan kebahagiaan di hari raya orang-orang kafir. Sekarang kita lihat nggih, nuansa hari raya Natal itu berapa hari, Bu? Nuansa hari Natal. Misalnya ngeten. Jenengan ngasih hadiah kepada orang Kristen tanggal 28 Desember. Apakah masih bermakna Natal? Masih nggih, masih. Jenengan ngasih hadiah kepada mereka, bingkisan kepada mereka tanggal 22 Desember. Apakah sudah bermakna Natal? Berarti kan 3 hari sebelumnya toh? Masih nggih, masih Bu. Itu masih suasana Natal, Bu. Nah, tapi nek jenengan ngasih hadiah kepada mereka tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Januari. Masih dianggap Natal mboten? Masih. Oh, masih ya. Kok suwe yo? Ya, mungkin ngeten nggih. Suasana Natal itu kan mengikuti uruf. Nggih, mungkin ya sepekan sebelum 25 Desember sama sepekan setelah 25 Desember. Ngoten, Bu. Sekarang jenengan ngasih bingkisan, jenengan salaman tadi, salaman, bingkisan Bu nggih, hadiah kepada kerabat yang Kristen di bulan Februari. Apakah masih disebut masih nuansa Natal? Lah monggo. Berarti jenengan ngasih di luar nuansa Natal. Ngoten Mbak, Bu. Jelas sih? Silakan jenengan ngasih hadiah kepada keluarga kafir di luar nuansa hari raya mereka. Pas Agustus, pas Juli kan nggak masalah. Nah tadi nggih kalau diadakan di rumah panjenengan, bisa nggak jenengan hari itu apa ya? Tadi nggih pokoknya jangan sampai ada unsur merasa gembira. Itu mboten parah. Itu kan kesyirikan. Gini Bu nggih, gini Bu, orang-orang Nasrani itu sebenarnya Bu dari sisi tidak jahat mereka. Tetapi mereka tetap dikafirkan Allah gara-gara mengucapkan Allah punya anak. Bisa dilihat di surat Maryam nih, kalau nggak salah hanya sekitar 90 nih, gara-gara ucapan Allah punya anak, langit, bumi, gunung itu emosi, marah, murka, nggak terima mereka Bu. Dan jadi kita itu harus betul-betul barok. Berlepas diri dari mereka, tidak boleh membantu apapun, tidak boleh sebagaimana mengganggu apapun juga tidak boleh. Ganggu jangan, bantu jangan. Madan nggih. Kan kita ini kan satu keluarga itu tadi ya Ustaz. Nggih, campur nggih. Terus kan mereka semua kan kakak-kakak itu kebanyakan dari luar kota Ustaz. Nggih. Otomatis kan kita yang di Semarang itu kan
disuruh arrange tempat gitu misalnya. Kalau misalnya makan malam tanggal 26 malam kita ada kumpul keluarga gitu kan. Terus kita kan otomatis yang booking tempat gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz hukumnya? Tapi itu bukan untuk acara Natal, untuk acara kumpul keluarga, tapi kan masih dalam suasana Natal gitu. Nggih, kalau memang kita lihat yang dominan Bu nggih. Kita lihat yang dominan Bu nggih. Kalau memang itu dimaknai acara keluarga, nggih, enggak apa-apa Bu, nggih, enggak masalah nggih. Jadi keluarganya kan campur nggih, ada yang Islam, ada yang Kristen. Kemudian malam 26 Januari mereka mengadakan acara kumpul, acara keluarga toh. Acara keluarga dan tidak ada ritual Natalan nggih. Jadi murni kumpul di satu tempat makan-makan. Seperti ini insya Allah tidak apa-apa. Seperti ini insya Allah nggak masalah. Karena hukum asal berkumpul dengan keluarga nggih boleh nggih Bu. Jadi ngeten Bu nggih, kalau kita punya kerabat punya keluarga Bu, yang kafir, kalau keluarga kita itu bapak ibu, wajib kita sambung rahimnya. Jadi menyambut tali silaturahmi itu wajib untuk bapak ibu. Tapi kalau selain bapak ibu hukumnya sunnah. Misalnya kita punya Pak D Kristen, Pak Le Kristen, Om Kristen, ini sunnah. Tidak sampai derajat wajib untuk kita sambung rahimnya. Dan wallahu alam. Dan saya nasihatkan untuk panjenengan yang punya kerabat Kristen Bu nggih, jangan sampai jenengan tidak pernah mendakwai mereka Bu. Jangan sampai. Kalau jenengan diem nggak pernah mendakwai mereka dengan apapun caranya, saya khawatir nanti jenengan di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal jenengan mengajak dengan cara yang paling halus. Ngoten. Tersinggung Pak, itu resiko biasa seperti itu. Mbah ngasih buku, mbah ngasih kiriman video, potongan video Islam, atau dengan cara mengajak langsung, atau dengan cara apalah Bu. Yang penting jenengan pernah mendakwai mereka meskipun sekali. Jadi kalau nanti di akhirat jenengan ditanya oleh Allah, jenengan punya jawaban. Jelas sih? Wallahu a'lam. Dan Bu, jadi toleransi itu harus, tapi tadi jangan ganggu dan jangan bantu. Orang Kristen mau Natalan seminggu silakan, kami nggak ganggu kok, tapi juga tidak bantu. Tanya lagi, boleh, pripun? Tanya lagi Ustaz. Nggih. Jadi apa itu kita itu nggak boleh menghadiri segala sesuatu yang intinya untuk memeriahkan malam tahun baru ya Pak Ustadz. Nggih. Meskipun itu acara di packaging dengan judul Kaleidoskop 2025 kegiatan warga, tapi intinya kan juga melayani, berarti kita pun nggak boleh. Tidak boleh Bu, tidak boleh Mbak. Kalau bantuin juga masuk tombol acara kita ora teko. Nggih, biarin jarke nggih, ra apa-apa wis umbarno wae. Umbarno wae jarke. Gini Bu nggih, kita ini kan hamba Allah Bu nggih, budak Allah ibu-ibu. Jadi memang itulah resiko Bu. Memang swarga ki tidak murah. Jelas nggih Bu, butuh pengorbanan Bu. Salah satu butuh pengorbanan itu ya dicaci maki orang. Korban perasaan Bu, jelas nggih. Memang untuk mendapatkan swarga itu tidak murah. Terkadang dicaci dulu, dimaki dulu, didiamkan sak kampung dulu. Ngoten memang. Kok ngono? Ya ngono, kudu ngono Bu. Dan itu tidak jenengan sendiri. Lah Nabi dikatakan apa? Gila, katakan ini musisi gitu, gitu. Ngoten. Oke. Ya, untuk misalnya mengalihkan orang-orang biar nggak merayakan tahun baru, sekolah diadakan kegiatan sekolah biar boleh nggak? Biar anak-anak dan nonton boleh nggak? Oh nggih, berarti kayak acara tandingan nggih.
Jadi nek Simpang 5 acara dangdutan, kita bikin acara tandingan nggih. Nggih, yang pertama nggih Bu nggih, kalau acaranya bukan ritual nggih. Contoh Bu, contoh. Di Simpang 5 acara dangdut. Malam 1 Januari di Simpang 5 ada acara dangdut. Gitu. Di masjid tertentu malam 1 Januari mengadakan istighosah akbar. Ini tidak boleh. Ini syahwat, ini subhat. Lebih berbahaya subhat apa syahwat? Subhat malah Bu. Lah, tapi kalau jenengan membuat acara tertentu nggih, Bu, dilihat maslahat dan maudhurutnya, Bu. Tapi nek saya sendiri, Bu, jangan nggih, jangan. Karena jenengan pun nanti mesti akan bikin rame toh malam 1 kecuali memang pas malam 1 Januari itu memang ngepasi jadwal pengajian rutin, nggak masalah. Tapi nek menyengaja pokoknya acaranya dibikin malam 1 Januari. Nah, ini yang menjadi masalah, Bu. Kayak tandingan nanti. Kalau niatnya itu biasanya kalau mau berpuasa itu kan nyari hari libur. Jadi saudara-saudara yang kerja itu pas nggih, kalau pas ngepasi bisanya malam itu nggak apa-apa. Tapi apakah itu masih hari Kristen itu malam tahun baru? Nggih, masih mboten. Masih mendekati kok Bu, masih Bu. Tapi setelah 1 Januari sudah enggak ya? Nggih, mungkin Bu, kita juga nggak tahu nggih, mungkin Bu. Tadi nuansa Natal itu setahu saya mungkin sepekan sebelum 25 Desember dan sepekan setelahnya. Mungkin. Ngeten Bu, kalau nuansa Idul Fitri, menurut jenengan berapa hari sih nuansa Idul Fitri ini, Bu? Nuansa Idul Fitri itu berapa hari? Seminggu setelahnya nggih. Ya sudah. Nek Natal mungkin tadi Sawal malah sebulan berarti nggih, sebulan nggih. Ya mau nggih. Kalau pas tanggal 25-nya itu kan di musola ngadain pengajian timbako ndak itu melur ngadain itu boleh enggak? Malam 1 pas 25 sengaja. Iya, biar maksudnya biar enggak keluar ya. Biar dijadakan pengajian. Ceramah gitu biar Pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangannya? Biar mereka kan tidak sakit kan ada yang biar mereka tidak ikut. Mereka sinten? Mereka Muslim, ikut Natalan. Ya. Masa ono, Bu? Enggak, maksudnya kan yo yang agamanya enggak tetap ada yang itu Ustaz. Saya kan tapi kan ada yang mau Ustaz. Nggih, dipertimbangkan, Bu. Nggih, insya Allah nggak apa-apa nggih. Pas tanggal 25 Desember nggih dengan niat ya nggak apa-apa insya Allah nggih. Karena tadi nggih dipertimbangkan kalau ikut acara Natal kan malah lebih ngeri nggih. Semoga enggak apa-apa. Iya, tapi tadi nggih pengajiannya itu jangan membuat ritual, nanti istighosah kubro, zikir bersama, ini subhat malah. Ya pengajian ilmu lah, ceramah kayak gini, ilmu jelaskan ilmu, bukan ritual nggih, bukan ritual ibadah mahdo, jangan. Karena subhat itu lebih berbahaya daripada syahwat. Tadi malam 1 Januari di MAJT ada acara zikir bersama. Ini subhat malah lebih berbahaya, jangan. Jadi ini membuat acara malam-malam itu mungkin jangan yang ada ritual ibadah mahdo. Ya tadi mungkin ceramah lah ya. Ceramah kan bukan ibadah mahdo, tapi seperti ini nggih. Bukan ritual.